Selamat siang Bapak Ibu dosen, nama saya Faisyah Hana dari SDI 3 akan mempresentasikan mengenai UAS saya yaitu perancangan interior fine dining resto di Pulau Bidadari. Sebagai pembukaan, Pulau Bidadari adalah klien saya. Nah, letaknya sendiri itu berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dengan luas kurang lebih 6 hektar, Pulau Bidadari ini memiliki fasilitas antara lain cottage, cafe, resto, infinity pool, dan juga speedboat dengan berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan antara lain day trip, group outing, gathering, dan juga pre-wedding. Keunikan dari pulau sendiri yaitu ada peninggalan sejarah Belanda yaitu Benteng Martello yang sampai saat ini masih berdiri. Pulau Bidadari ini memiliki sejarah antara lain dahulu namanya adalah Pulau Sakit karena ada banyak orang yang sakit yang dikarantina di pulau tersebut. Ini adalah saat analisis makro dari Pulau Bidadari. Dapat dilihat bahwa layout Pulau Bidadari seperti gambar di sini. Matahari itu terbit dari sisi kanan pulau dan terbenam di sisi kiri pulau dengan arah angin ke barat daya dengan kecepatan kurang lebih 23 km per jam. Ini adalah rumusan masalah dan juga tujuan perancangan. Yang pertama, bagaimana menciptakan konsep restoran fine dining yang mampu menyesuaikan kondisi angin laut. Bagaimana menciptakan konsep restoran fine dining yang mampu menyesuaikan beragam usia pengunjung. Bagaimana menciptakan konsep restoran yang tetap mengangkat unsur sejarah pulau namun dikemas dalam bentuk fine dining. Dari ketiga rumusan masalah ini muncullah 3 buah tujuan perancangan. Yang pertama, untuk menciptakan restoran fine dining yang menyesuaikan kondisi angin laut, maka konstruksi dan interior restoran dibuat dari material yang tidak mudah karat. Hal ini untuk menghindari bahan yang mudah rusak akibat paparan angin laut. Yang kedua, untuk menciptakan konsep restoran fine dining yang menyesuaikan beragam usia pengunjung, mulai dari anak-anak hingga pada lansia, maka perancangan restoran dibuat dengan mengutamakan konsep family. Kemudian, untuk menciptakan konsep restoran yang tetap mengangkat unsur sejarah pulau dan dikemas dalam bentuk fine dining, maka konsepnya ini berunsur sejarah pulau itu dapat terbentuk dengan pemilihan penggunaan material bangunan. Dan ini adalah studi presenden dari indoor fine dining dan juga outdoor fine dining. Untuk indoor fine dining sendiri, saya mengambil referensi dari Kagen Teppanyaki di Shanghai dan juga Kan Japanese Resto di Beijing. Untuk kedua restoran ini, analisis saya adalah elemen pencahayaannya itu redup agar fokus pengunjung ini tertuju pada sorot lampu makanan dan juga interior restoran. Kemudian tempat duduknya juga terbatas pada satu area agar kesan privatnya lebih terjaga. Untuk materialnya juga menggunakan material luxury yang dibuat detail dan bentuk furniture-nya disesuaikan dengan kebutuhan di restoran tersebut. Untuk yang bagian outdoor fine dining, referensi saya itu dari The Top yang berada di Aoyama. Dari analisis yang telah saya lakukan, sitting plan-nya ini beraneka ragam dan juga jenis furniture-nya itu memiliki varian konsep dimulai dari regular sitting dan juga lounge sitting. Kemudian menggunakan material khusus untuk outdoor agar lebih tahan lama dan pencahayaannya juga redup memberikan kesan yang luxury. Untuk penambahan pohon juga dapat dilakukan untuk memberikan aksen outdoor-nya. Dilanjutkan dengan studi presiden colonial fine dining. Referensi restoran yang saya lakukan yaitu Le Colonial Chicago. Yang pertama, analisisnya adalah konsep mengandung arti historis yang dibalut dengan kemewahan. Kemudian pencahayaan juga lembut dengan sentuhan akhir logam itu menciptakan atmosfer yang elegan pada restoran. Untuk style desain kolonialnya itu sangat kental, dapat tercermin dari beberapa hal. Yang pertama, dari segi furniture sendiri itu menggunakan bentuk-bentuk tumpul. Sofanya juga empuk karena menggunakan bantalan sehingga nyaman untuk digunakan oleh pengunjung yang datang ke restoran. Kemudian untuk pemilihan material interiornya itu banyak menggunakan fabric, kayu, dan juga kulit asli atau real leather. Untuk kombinasi warnanya, warna-warna natural itu hanya banyak dijumpai di restoran, hanya sedikit warna mencolok untuk menjadi focal point. Dan untuk teksturnya itu mayoritas menggunakan tekstur yang halus, yang polos, kasar, licin, mengkilap, berkerut, lunak, keras, dan lain sebagainya. Ini adalah layout plan dari fine dining resto yang saya buat. Jadi di sini terbagi atas beberapa ruangan, dimulai dari entrance di sebelah kanan, kemudian langsung menjumpai bagian teppanyaki yang di sebelah
sisi atas itu adalah private room teppanyaki, yang di sisi bawah ini adalah regular teppanyaki. Kemudian setelah dari koridor teppanyaki, apabila pengunjung lurus terus, itu akan menemukan indoor fine dining untuk regular yang non smoking, dibagi menjadi dua, regular seating dan juga sushi bar. Kemudian di bagian sisi paling kiri itu adalah outdoor smoking area, dan yang di bagian belakang ini adalah dapur dan juga ada akses barang di kiri atas. Untuk konsep perancangan sendiri dimulai dari konsep citra. Tema restoran yang saya pilih itu transition between colonial dan juga Japanese. Untuk stylenya sendiri itu yaitu colonial locality. Kolonial ini dapat dilihat dari bentuk dan juga tata ruang pada interior restoran. Locality-nya itu menggunakan material berunsur batik yang dari Indonesia dan juga kumiko dari Jepang. Untuk background konsep sendiri, kenapa bisa ada restoran Jepang? Itu karena sejarah makanan tradisional Jepang itu mendapat pengaruh kuat dari China, yang semulanya itu menggunakan bahan-bahan makanan seperti unggas dan juga daging, berubah menjadi banyak menggunakan ikan laut seperti kakap, tuna, udang, cumi, dan juga kerang. Nah, pada puncak perkembangannya, makanan Jepang ini juga mendapatkan pengaruh dari masakan Eropa, terutama dari Spanyol, Belanda, dan juga Portugis. Maka dari itu, transition between colonial dan juga Japanese menurut saya dapat masuk ke dalam pulau ini. Untuk nama restorannya sendiri yaitu Kaizen, yang berarti perubahan ke arah lebih baik atau continuous improvement. Diambil dari filosofi Zen, yaitu tradisi, seni, dan juga makanan alami. Alasan pemilihan tema transition colonial Japanese ini karena letak restoran juga berada di tengah laut yang merupakan sumber seafood. Maka dari itu beberapa bahan makanan bisa saja diambil dari laut sekitar. Dan konsep ini juga dapat diperkuat dengan penggunaan dinding dan juga lantai bermotif batik atau tegel. Untuk konsep bentuknya sendiri, mayoritas menggunakan bentuk geometris dan juga sudut siku. Penerapannya ini dapat dilihat pada dinding, lantai, dan juga ceiling. Nah, bentuk-bentuk ini digunakan untuk sebagai penekanan akan ketegasan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan konsep desain ruangan yang tegas dan juga rapi. Seperti contohnya 4 buah furniture yang ada di gambar di bawah sini, itu adalah keempat buah furniture yang saya gunakan untuk di interior restoran. Kemudian untuk konsep warnanya menggunakan warna-warna earth tone, karena warna earth tone sendiri adalah skema warna dengan banyak arti, yaitu warna-warna alami yang terkesan aman, hangat, ramah, dan juga kuat. Tujuan dari penggunaan warna earth tone ini agar menciptakan sebuah interior yang nyaman dan juga memanjakan mata. Selain itu, pemilihan warna ini juga didasari oleh produk yang dijual oleh perusahaan, yaitu furniture yang banyak terbuat dari bahan kayu. Nah, untuk menekankan aksen naturalnya, warna earth tone ini sangat mendukung untuk digunakan dalam fine dining resto. Selanjutnya yaitu konsep material dan juga finishing. Ada banyak material yang digunakan di dalam restoran, namun salah satu yang mayoritas dijumpai yaitu kayu jati. Karena jati sendiri adalah jenis pohon penghasil kayu bermutu tinggi yang tahan lama dan juga mudah dibentuk. Sehingga juga ada kelebihan lain dari furniture berbahan kayu jati, yaitu cara merawatnya yang mudah, sehingga tidak membutuhkan biaya dan juga maintenance yang terlalu susah. Kemudian untuk bahan selanjutnya yaitu granit. Granit ini sangat kuat dan juga durable untuk waktu yang lama. Maka dari itu sangat cocok untuk digunakan dalam fine dining resto karena juga look yang diberikan itu elegan. Dan yang terakhir untuk finishingnya itu menggunakan finishing kayu dengan beberapa tahap, dimulai dari sanding, wood filler, staining, sealer, glazing, top coat, polishing, dan juga compound. Untuk konsep akustiknya, saya menggunakan akurat acoustic board karena fine dining resto itu harus mengutamakan kesan privat dan juga sunyi. Maka dari itu konsep akustik sangat penting dalam sebuah ruangan. Untuk konsep pencahayaan alaminya, yaitu sinar matahari dapat masuk dari bukaan jendela maupun pintu kaca yang ada di restoran. Pencahayaan alami sendiri itu salah satu sistem pencahayaan dalam satu bangunan yang dapat membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Fungsi utama dari pencahayaan sendiri itu memberikan penerangan pada ruangan, karena jika fungsi ini tidak terpenuhi maka akan digantikan oleh pencahayaan buatan. Sedangkan kita mengingat berada di pulau itu listriknya terbatas, maka dari itu harus mengandalkan sinar matahari
lebih banyak daripada pencahayaan buatan. Dan juga cahaya alami itu memiliki peran penting atas persepsi ruang, karena apabila cahaya menyebar dengan rata, maka akan memberikan kesan ruangan yang luas dan juga ekstensif. Kemudian untuk pencahayaan buatannya, karena fine dining ini lebih ke restoran yang kondisinya redup, maka saya menggunakan pendant lighting. Pendant lighting ini juga dapat disebut sebagai lampu gantung, yang terkadang disebut juga sebagai drop atau suspender. Nah, lampu gantung ini biasanya digantung di ceiling ataupun ditempel di dinding. Nah, biasanya lampu-lampu gantung yang ada di ceiling itu digantung dengan tali, rantai, ataupun batang logam supaya kuat. Untuk konsep penghawaan alaminya dapat ditemukan pada pintu masuk dan juga pintu outdoor menuju ke area luar. Nah, penghawaan alami sendiri itu adalah proses pertukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen bangunan yang terbuka. Contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pintu masuk utama dan juga pintu outdoor. Saat pintu-pintu ini terbuka, maka terjadilah sirkulasi udara atau angin yang masuk ke sebagian restoran. Untuk konsep penghawaan buatannya menggunakan AC sentral. AC sentral ini adalah jenis AC yang dimana sistem pendinginannya terpusat pada satu titik, kemudian hawa dinginnya didistribusikan ke seluruh area ruangan menggunakan pipa atau ducting AC. Nah, penggunaan AC sentral ini juga menambah kesan estetika karena fisik dari AC-nya sendiri tidak terlihat karena AC-nya itu disembunyikan di balik plafon. Ini adalah implementasi konsep perancangan, dimulai dari konsep keseluruhan yaitu layout dari atas dan juga ada isometrinya. Kemudian di sini juga ada tampak restoran bagian depan, bagian belakang, bagian kiri dan juga kanan. Dilanjutkan dengan perspektif area yang pertama, yaitu pintu masuk. Di sebelah kiri ini langsung ada kasir atau resepsionis. Jadi kalau misalnya ada pengunjung yang datang ke restoran, bisa langsung disambut di sebelah kiri. Kemudian apabila pengunjungnya masuk, itu langsung menemukan lorong teppanyaki di sebelah kanan dan juga teppanyaki sebelah kiri. Kalau teppanyaki sebelah kanan itu adalah area private, kalau yang sebelah kiri itu yang regular. Kemudian dilanjutkan dengan area indoor non-smoking berkapasitas kurang lebih 30 orang dengan dua sitting plan. Yang pertama itu ada regular sitting plan yang terdiri atas meja persegi dengan 4 seater. Kemudian sitting plan yang kedua yaitu sushi bar. Kalau sushi bar itu sistemnya kita duduk berderetan, kemudian ada chefnya di depan kita yang langsung membuat sushi untuk kita. Kemudian di bagian luar ini ada area outdoor smoking berkapasitas kurang lebih 20 orang dengan view langsung menghadap ke laut. Ini adalah kurang lebih ilustrasi dari konsep perspektif area outdoor smoking itu sendiri. Dan yang terakhir dilanjutkan dengan perspektif area service indoor maupun outdoor. Jadi ini ada area service untuk pelayan restoran menginput order dari customer maupun melayani customer. Mereka bisa berada di sekitar area service ini sehingga customer yang akan melakukan order juga lebih gampang untuk approach ke pelayannya. Terima kasih.